Shalom saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini saya membawakan renungan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 4 sampai pasal yang ke-6. Ada 3 poin yang saya dapatkan. Poin yang pertama pasal yang keempat, yaitu Yesus jalan keselamatan. Yang kedua, kejujuran, yaitu Ananias mendustai Roh Kudus. Yang ketiga, memberitakan Injil dan berani. Itulah perintah Yesus. Saya bacakan firman Tuhan dari pasal yang keempat ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kita klaim dengan iman kita bahwa Yesuslah juru selamat. Yesus lahir ke dunia ini untuk membawa keselamatan. Kita menerima keselamatan dari Tuhan oleh karena anugerah, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita baik, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Makanya Yesus berkata, tidak ada lagi daripada siapapun keselamatan selain daripada Yesus. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Karena itu dikatakan di sini, di kolong langit, bahkan juga dimanapun tidak ada nama lain selain daripada Yesus. Jadi saudara, keselamatan sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, yaitu kejujuran, pasal yang ke-5. Saya bacakan pasal yang ke-5. Kisah Para Rasul 5 ayat 31. Begini firman Tuhan, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Ayat 39 pasal yang ke-5. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Jadi saudara, bahwa pasal yang ke-5 ini dituntut adalah kejujuran. Kalau kita lihat Ananias, Sapira, mereka sepakat, mereka sehati, tetapi untuk melakukan jahat, melakukan dosa, ya, mereka sepakat untuk melakukan kejahatan, yaitu berbohong. Makanya Petrus berkata, mengapa engkau membohongi Tuhan? Engkau bukan membohongi manusia, tetapi membohongi Tuhan. Mereka sepakat, suami istri. Ya, karena itu saudara, baik hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan harus jujur. Jujur memberi persepuluhan. Jujur memberi waktunya kepada Tuhan. Ya, jangan sepakat suami istri untuk berbohong. Ya, karena Tuhan tidak berkenaan, bahkan Tuhan murka, Tuhan marah terhadap orang-orang yang berbohong. Ya, karena itu saudara, baik hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan harus jujur. Bagaimana kita tidak jujur untuk memberi perpuluhan kalau kita juga mengajarkan kepada jemaat memberi perpuluhan? Berarti kita adalah berbohong. Karena itu saudara, kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan jujur. Yang ketiga, pasal yang ke-6. Saya bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman.
Ayat yang ke-10, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya roh yang mendorong dia berbicara. Saudara, bagaimana Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita berani memberitakan Injil kepada semua orang. Beritakan Injil dengan berani, itulah perintah Tuhan. Seperti Stefanus dengan berani dan tidak takut dan tidak gentar, dan dia berani penuh dengan roh, dan dia berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan bukan hanya di pelayanan di mimbar atau pelayanan di gereja, tetapi kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran Injil kepada semua orang, baik melalui media, melalui Facebook, melalui WA. Kita berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Itulah tugas kita. Jadi kita percaya apabila kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka kita mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru daripada Tuhan. Poin yang ketiga ini, pertama, Yesus adalah jalan keselamatan. Yang kedua, dituntut kejujuran. Yang ketiga, memberitakan Injil kepada semua orang. Itu adalah perintah amanat agung, seperti Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya, kita harus memberitakan Injil. Injil harus disampaikan kepada semua orang. Jadi demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya firman Tuhan dapat menguatkan, meneguhkan iman kami, memberi kami semangat untuk melayani. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.